Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Nusyadani dengan NPM 2335103007. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengerjakan sebuah tugas, yaitu dari praktikum jaringan komputer, yang mana di sini kita akan membahas mengenai Wireshark dan bagaimana cara penggunaan dasarnya atau basicnya. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya terlebih dahulu, materinya terlebih dahulu sebelum ke implementasinya. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita akan membahas mengenai Wireshark. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Wireshark? Wireshark adalah sebuah perangkat lunak open source yang digunakan untuk menganalisis dan memantau lalu lintas jaringan komputer, atau bisa juga disebut network traffic, secara real time. Dengan Wireshark, pengguna bisa melihat data yang melewati jaringan dalam bentuk paket-paket, termasuk informasi detail seperti alamat IP, protokol yang digunakan, port, dan isi datanya. Nah, apa-apa saja sih kegunaan dari Wireshark ini? Nah, contohnya yaitu bagi administrator untuk mendeteksi masalah jaringan. Nah, selanjutnya itu untuk keamanan cyber, untuk menganalisis potensinya serangan. Nah, terus pengembang untuk debugging aplikasi jaringan. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa atau peneliti untuk belajar tentang cara kerja jaringan komputer, seperti apa yang sudah sama-sama kita lakukan sekarang ini. Nah, selanjutnya itu antarmukanya yang grafis memudahkan pengguna dalam membaca dan memfilter data jaringan yang kompleks. Oke, selanjutnya apa-apa saja sih kelebihan dari Wireshark ini? Yang pertama yang sudah pasti yaitu adalah gratis dan open source, mendukung banyak SO atau sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS, dan bisa membaca dan menganalisis ratusan protokol jaringan secara real time. Tersedia fitur filtering dan statistik yang kuat. Nah, kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangannya itu adalah hanya bisa memonitor jaringan yang diizinkan atau dapat diakses, tidak dapat mengenkripsi atau melindungi data, hanya alat analisis. Bisa digunakan untuk keperluan baik maupun jahat, tergantung user atau penggunanya. Nah, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja ke penerapan atau implementasi dari dasar-dasar Wireshark-nya. Di sini kita akan membuka Wireshark-nya dengan cara run as administrator. Kita klik yes saja di sini. Oke, di sini terdapat banyak pilihan opsi, itu adalah internet protokolnya. Ada Wi-Fi, ada adapter for low-back traffic capture, ada local area connection, di sini ada Bluetooth network connection, Ethernet, banyak pilihannya. Karena di sini saya menggunakan Wi-Fi, maka saya akan memilih Wi-Fi di sini, yang akan kita capture paket datanya. Atau bahasa yang mudah dipahaminya, capture data ini seperti melihat riwayat atau sejarah match, ibaratnya kalau di ibarat game itu riwayat permainan. Nah, di sini merupakan riwayat jaringan protokolnya. Nah, di sini kita klik saja 2 kali dari Wi-Fi-nya. Nah, kita stop dulu, kita run lagi, kita continue without saving. Nah, kita mulai lagi dari awal. Di sini dapat kita lihat yang dimaksud secara real time itu tadi. Nah, seperti ini. Nah, dia akan bergerak secara terus-menerus, update secara terus-menerus. Nah, ini membuktikan bahwa adanya pergerakan sistem di balik layar atau di laptop saya ini melalui protokol Wi-Fi-nya. Nah, di sini dapat kita lihat ada beberapa kolom. Yang pertama adalah nomor. Nah, ini indeksnya ya, ibaratnya urutan ke 1, ke 2, dan seterusnya. Dan time-nya ini adalah waktu. Nah, ini dalam 1 detik ada berapa nih, detik ketiga, detik keempat. Nah, source-nya ini adalah pengirim atau IP-nya nih, IP pengirimnya, dan tujuannya kemana. Pengirim pasti ada penerimanya. Nah, destination-nya ada di sini. Nah, protokol yang digunakan ada TCP, ada SSDP, SMP, IPv6, nah, dan masih banyak lagi. Dan length-nya nih atau panjang ukuran dari datanya. Nah, dan ada info. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa ngeklik contohnya satu saja ya di sini. Mungkin kita pilih yang ini TCP gitu. Di sini ada, bisa juga kita lebih detail lagi section ini, nomornya, arrival time-nya, capture length-nya ada 1434 byte gitu.
Nah, ada destination-nya sini, Huawei Tecno. Tipenya apa? IPv6 gitu. Nah, di dalam WireShark ini juga terdapat fitur filter yang mana contoh misalnya kita hanya ingin menampilkan TCP saja gitu, maka yang akan ditampilkan adalah TCP saja nih. Nah, dan mungkin kita hanya ingin menampilkan destination-nya yang hanya beberapa IP saja. Contohnya di sini saya akan menggunakan nih IP 144.195 dan .333 ini. Nah, dengan sintaks adalah IP titik DST sama dengan nah, kita tulis nih IP dari destination-nya 144.195.3.3. Nah, dapat dilihat di sini kita hanya akan menampilkan beberapa capture data, pakai data yang destination-nya hanya ini IP-nya 144.195 dan .3.3 ini. Sini dapat proses filternya. Bagaimana jika ingin source-nya yang akan kita coba kita dari awal, kita hapus lagi. Kita ulang lagi deh. Nah, karena di sini source-nya sama semua, mungkin ya tidak perlu. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai contoh implementasinya dalam sebuah kasus mungkin ya. Kita execute terlebih dahulu, keluar lagi, masuk lagi WireShark. Nah, kita ke WiFi lagi, kita masuk ke WiFi-nya. Nah, langsung saja masuk ke contoh kasusnya. Di sini adalah HTTP login. Nah, di sini saya akan mencoba login di halaman Acunetics Acquard ini ya, sebagai contoh saja sih. Contoh saya memasukkan username-nya Andrino dan passwordnya rahasia adalah Andrino. Nah, oke, berhasil login. Ibaratnya kita anggap saja ini berhasil login. Langsung saja kita kembali ke WireShark-nya dan kita stop. Nah, karena kita tadi melalui protokolnya adalah HTTP, maka kita ketikkan saja di sini HTTP. Nah, di sini terdapat beberapa HTTP. Nah, di sini terdapat ada yang namanya userinfo.php. Nah, di sini saya akan sedikit membagikan sedikit informasi mungkin ya. Nah, karena kita tadi misalnya login itu tadi kita bisa melihatnya di sini. Nah, form itemnya username-nya tadi apa? Andrino, dan passwordnya kita dapat melihatnya di sini Andrino Gantang. Nah, ini for your information aja bagi untuk teman-teman semuanya, bahwasanya kita harus lebih berhati-hati dalam mengakses sebuah website. Nah, di sini tertulis not secure di sini. Nah, ini bisa saja diakses oleh orang lain atau bahkan orang yang tidak bertanggung jawab nantinya jika kita asal-asal login di laptop orang lain atau di warnet atau dimanapun itu. Nah, ada HTTP, pastinya ada HTTPS. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan. Nah, for your information, HTTP dan HTTPS. HTTP adalah protokol yang tidak mengenkripsi koneksi, sehingga data yang dikirimkan melalui HTTP dapat dilihat oleh siapa saja yang memantau koneksi. Nah, pada contoh kasusnya tadi, di sini saya bertindak sebagai orang yang memantau sebuah koneksi, dan saya bisa melihat username dan passwordnya melalui WireShark. Nah, selanjutnya, ini bisa menjadi masalah serius jika data yang dikirimkan adalah informasi sensitif seperti username, password, atau detail kartu kredit di sisi lain. Nah, sudah seperti yang sama-sama kita berikan tadi, contoh penjelasan kasusnya itu ketika kita login ke sebuah website, itu ibaratnya sebagai contoh tadi ya, sebagai website-website yang untuk contoh saja. Nah, itu juga bisa diakses ketika menggunakan HTTP lainnya. Nah, bagaimana jika kita menggunakan HTTPS? Nah, HTTPS itu apa sih? Nah, HTTPS menggunakan SSL atau TLS yang untuk mengenkripsi data sehingga data yang dikirimkan menjadi lebih aman dan tidak bisa dilacak oleh pihak tidak berwenang. Nah, misalnya tadi kita memasukkan passwordnya itu adalah Andrino Gantang. Nah, selanjutnya di HTTPS ini akan dienkripsi.
sistem itu tidak akan menerima Andrino Ganteng ini seperti di Wireshark tadi, tapi sistem akan mengubahnya menjadi beberapa data kode angka atau bahkan huruf. Nah, jadi ya tidak dapat dilihat di Wireshark ini gitu. Nah, mungkin itu saja penerapan-penerapan basic dari Wireshark dan sebuah satu contoh kasusnya. Saya akhiri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.